Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader madrasah muallimin yang hebat. Mudah-mudahan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah sehingga senantiasa kita bisa belajar dengan penuh semangat. Bagaimanakah kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Oke, kita akan membahas sekarang yaitu sistem saraf yang lanjutan yang kemarin. Pada tujuan pembelajaran yang kemarin kita sudah bisa mengidentifikasi struktur dan fungsi neuron. Ada neuron sensorik, ada neuron penghubung atau konektor, dan ada neuron sebagai motoriknya. Nah, kemudian juga sudah mengidentifikasi struktur itu berdasarkan fungsi dari dendrit maupun aksonnya atau neuritnya serta proses yang ada di dalamnya. Nah, kita ingin mengkaitkan dari struktur fungsi tersebut pada sistem saraf manusia. Kita lihat pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah potensial aksi atau terjadinya polarisasi atau depolarisasi dari proses transmisi dari saraf itu. Nah, ini kita bisa melihat adanya grafik nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan kembali ke nomor 1. Keadaan yang nomor 1 ini yang disebut sebagai polarisasi. Jadi keadaannya yang seimbang sampai batasnya yaitu min 50. Ya, ini dalam batas yang normal. Kemudian jika ada rangsangan, maka dia akan timbul depolarisasi. Nah, itu akan pada nomor 3 di sini. Jadi di sini akan keluarnya adanya ion-ion yang ada di dalam sel ini keluar sehingga keadaannya itu kemudian masuk Na menjadi positif. Nah, ketika masuk ion Na, ya K-nya keluar, maka timbullah potensial aksi. Nah, dari sini kemudian kembali ke repolarisasi. Nah, pada gambaran grafik ini kita bisa melihat nomor 1 ini potensial istirahat, nggak ada rangsangannya. Kemudian timbul rangsangan itu hanya sampai keadaan seimbang, yaitu threshold ini, yaitu min 50 mV, yaitu ke kadar dari ion-ion yang ada di dalam selnya. Kemudian jika terbuka kanalnya dari ion saraf itu, maka dia akan timbul yaitu depolarisasi atau potensial aksi, sehingga muatannya menjadi positif ya sampai 50 ya milivolt ini. Kemudian jika kembali lagi keadaan semula, namanya adalah repolarisasi. Dari keadaan ini bisa mencapai minus, yaitu minusnya ini sampai min 70 atau min 80. Keadaan itu yang disebut hiperpolarisasi. Kemudian jika normal kembali keadaannya yaitu keadaan istirahat. Nah, pada kesempatan ini kita bisa lihat terjadinya gerakan dibagi dua, yaitu gerak sadar dan gerak tidak sadar. Pada gerak sadar ini reseptor akan diteruskan oleh saraf sensorik dari sensorik ke sumsum tulang belakang di bawah, yaitu ke pusat saraf yang ada di otak kita. Dari otak kita dibawa oleh saraf motorik yang kemudian menuju ke efektor alat-alat gerak kita. Misalnya tangan, maka tangan kita akan bergerak. Itu gerak yang sadar dikehendaki. Gerak yang tidak sadar, yang tanpa kehendak, ini dimulainya dari adanya rangsangan yang diterima reseptor di bawah sensorik ini tanpa yaitu saraf pusat, ini neuron konektornya yang ada di sumsum tulang belakang, maka dia langsung ke neuron motorik, ya langsung ke alat gerak. Contohnya adalah pada kerja kejap mata ataupun mengedipnya mata kita. Karena airnya sudah kering, maka mata kita akan langsung mengecap mata. Itu gerak yang disebut refleks. Nah, gerak refleks itu bisa dilihat pada proses, yaitu adalah pada
sumsum tulang belakang di sini, di mana dia akan menerima saraf yang reseptor ini dibawa oleh sensorik, ini yang warnanya biru, ya, dibawa ke sumsum tulang belakang, kemudian dia mengalir ya ke saraf itu motorik, ya, dibawa ke efektor. Nah, ini contohnya dari gerak refleks yang ada di sumsum tulang belakang. Dia tidak membawa ke pusat saraf, yaitu yang ada di otak kita. Adapun pembagian dari sistem saraf itu adalah sistem saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat ini ada otak dan sumsum tulang belakang. Jadi sumsum tulang belakang itu merupakan bagian yang menjadi pusat daripada saraf di sini. Sedangkan saraf tepi ini kita bisa lihat, yaitu ada saraf sadar dan saraf tidak sadar. Saraf yang tidak sadar ini dipengaruhi oleh dua saraf, yaitu simpatik dan parasimpatik atau simpatetik ini, yang ada di alat-alat dalam kita, yaitu kerjanya yaitu mengkerut, ya, kontraksi, ini yang relaksasi. Nah, di sini pada pusat saraf kita lihat pada otak, ya, itu terdiri dari susunannya, ada otak besar, ada otak kecil, ya, dibungkus oleh pembungkus yang namanya meninges. Meninges ini kalau radang namanya meningitis. Nah, radang itu oleh virus, maka dia harus diobati, ya, untuk mencegahnya dengan suntik meningitis. Ini bagian dalamnya disebut pia mater, tengahnya arachnoid, bagian luarnya namanya dura mater. Kemudian di sini ada saraf yang tengah, di tengah-tengah ini ada jembatan farol atau pons faroli yang menghubungkan otak kanan dan otak kiri. Nah, di situ diadakan sumsum lanjutan yang merupakan pusat dari gerak dari pusat jantung dan juga dari paru-paru atau dari pernafasan kita. Nah, ini kemudian dihubungkan ke saraf tulang belakang. Nah, susunannya dari tulang otak kita, ini ada yang abu-abu, ada yang putih, ya. Nah, susun yang kelabu ini adalah gerak yang motorik, yang putih ini yang sensorik. Ya, itu dari otak. Apa yang A ini adalah bagian dari otak, yang B ini yang otak, ini yang sumsum tulang belakang. Jadi kebalikannya, sumsum tulang belakang bagian dalamnya ini yang abu-abu, yang luarnya ini yang putih. Kalau otak ini yang luarnya ini yang abu-abu, yang dalamnya yang putih, ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak bisa melihat pada materi yang ada di portal siswa dan tugas. Itu kalian bisa melihat dari buku paket yang ada di sini, ya. Kalian bisa lihat di halaman 267. Untuk berikutnya nanti bisa kali kita ketemuan pada minggu depan, yaitu kelas conference. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, yang kita baru membahas apa yang sudah kita bahas, yaitu potensial aksi, gerakannya, dan susunan saraf, ya, otak, serta gerak tadi, ya, gerak dari refleks, ya, dan gerak yang kehendak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dari kegiatan ini. Dan kurang lebihnya Ustaz mohon maaf.